Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini saya sedang bersama Ketua Yayasan Rumah Dakwah Indonesia, Profesor Dr. Arlinda Sariwahyuni. Begitu juga bersama saya sudah hadir Dr. Hairani Siregar selaku Ketua Bidang Kesejahteraan Yayasan Rumah Dakwah Indonesia. Nah, kita sedang berada di ruangan podcast Yayasan Rumah Dakwah Indonesia. Bagi teman-teman yang baru melihat video ini, tolong tonton terus videonya sampai habis, tekan tombol apa namanya itu? Subscribe. Nah, agar channel kita ini terus berkembang. Oke, langsung saja kita hari ini akan berbincang kembali tentang Yayasan Rumah Dakwah Indonesia. Apa kabar? Ibu Linda sehat, Bu Herani? Alhamdulillah. Puasa? Alhamdulillah. Insyaallah. Alhamdulillah. Ada yang nitip pertanyaan, Bunda. Karena kita kan sudah banyak melakukan program. Ada yang bertanya, sebenarnya Yayasan Rumah Dakwah Indonesia ini bergerak dalam bidang apa dia? Boleh dijawab, Bunda? Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Jadi Yayasan Rumah Dakwah ini mempunyai visi dan misi dan area program, yaitu program dakwah dan pendidikan, program ekonomi dan sosial, program kesehatan, serta program pengembangan. Itulah yang kita kembangkan dari Yayasan Rumah Dakwah, yang tujuannya adalah untuk membantu masyarakat. Berarti memang banyak program bidang Yayasan Rumah Dakwah Indonesia ini. Iya, banyak. Alhamdulillah, sejauh ini kita sudah mengembangkan program untuk bidang kesehatan, ya. Jadi kesehatan itu seperti kita melakukan program pemeriksaan kesehatan di masyarakat, deteksi dini penyakit, kitanan massal, ya, dan pemeriksaan laboratorium, seperti itu yang kita laksanakan. Untuk program dakwah, ya, kita melakukan dakwah di berbagai tempat di pedalaman. Kemudian juga untuk ekonomi, kita ini sedang mengembangkan program UMKM di masyarakat dampingan kita. Jadi memang sepertinya bukan hanya fokus pada satu program saja nampaknya ya Rumah Dakwah Indonesia. Benar-benar. Kalau boleh tahu, kalau Bu Herani dia bergerak dalam bidang apa? Baik, Pak Indra dan Ibu Ketua Yayasan, Ibu Prof. Arlinda, saya sebagai Wakil Ketua yang membidangi tentang kesejahteraan sosial, tentu saya ini harus berpikir gitu ya, bagaimana nanti semua kelompok-kelompok dampingan dari rumah yayasan kita ini menjadi kelompok-kelompok yang sejahtera. Nah, kalau kita bicara tentang sejahtera, tentu kan di dalamnya itu ada terpenuhi kebutuhan fisik, psikis, sosial. Tetapi ada hal yang harus kita sepakati bahwa salah satu pintu masuk untuk kesejahteraan itu adalah ekonomi. Itu harus sepakat kita itu. Harus sepakat kita kan, Prof. Ya, kita harus sepakat bahwa pintu masuk untuk kesejahteraan itu adalah ekonomi. Oleh karena itu, saya bincang-bincang dengan Prof. Kita sebagai ketua yayasan, kita tidak bisa hanya memberi bantuan gitu ya, karena salah satu memang program di rumah yayasan ini, Rumah Dakwah ini adalah memberi bantuan gitu. Tapi saya sampaikan kepada Prof sebagai ketua dan saya juga sebagai wakil ketua yang bidang kesejahteraan, ini kita tidak bisa seterusnya, harus ada yang kita lakukan sehingga bagaimana nanti semua kelompok-kelompok dampingan kita ini menjadi kelompok-kelompok dampingan yang mandiri. Nah, salah satu memang program yang kita jalankan ya, dan yang sudah kita rancang gitu ya, programnya itu adalah bagaimana kelompok-kelompok kita ini mengembangkan UMKM. Ya, karena salah satu memang yang sangat
ini ya yang sangat dekat dengan kelompok-kelompok dampingan kita ini, saya lihat beberapa wilayah yang sudah kita kunjungi itu adalah aktivitas UMKM gitu ya Prof ya. Jadi kalau kita lihat ya kondisi yang ada selama ini kan seperti kata Ibu Hairani tadi, kita banyak melakukan kegiatan sosial, memberikan bantuan kepada masyarakat, pada yatim, terutama ketika bulan Ramadan. Tapi ternyata itu nggak cukup, karena kita perlu melihat ya bagaimana mereka itu secara di keluarganya itu bisa terbentuk keluarga mandiri. Ya tentu hal yang paling penting adalah ekonominya ya kan Ibu Herani ya. Jadi bagaimana sejahtera itu bisa dapat kita capai kalau ekonominya masih bermasalah. Betul. Jadi kita kemarin itu kan ada kejadian bencana. Jadi untuk saat ini kita mengembangkan 2 program ya, yaitu untuk daerah bencana, ya terutama khususnya untuk UMKM ini. Oh, berarti pemberdayaan UMKM ini sudah ada yang berjalan sebelumnya? Sekarang sudah berjalan, mungkin dalam tahap yang masih minimal. Jadi mungkin saya sampaikan bahwa kita kemarin kan ada kejadian ya bencana dan kita membantu hal-hal yang dibutuhkan. Tapi ketika kita mendata saat ini masyarakat yang tertimpa bencana, itu mereka membutuhkan peningkatan ekonomi dan mereka banyak yang sudah punya UMKM dan itu perlu dibantu. Begitu juga untuk daerah binaan kita, daerah dampingan kita yang yang perlu mungkin bisa lebih rinci lah Bu Hairani menceritakan bagaimana bentuk dari ininya ya program itu. Kalau boleh tahu Bu Hairani, daerah binaan kita? Baik, salah satu memang daerah memang yang sudah lama kita bina itu adalah daerah Bagandeli, Kecamatan Belawan, Kota Medan. Sana, Kota Medan. Nah ini sudah lama kita dampingi. Nah waktu kita sebulan yang lalu ya Prof ya, sebulan yang lalu kita berkunjung ke sana. Salah satu memang program yang kita jalankan memberi bantuan beasiswa ya untuk anak-anak yatim gitu ya. Ternyata kita data gitu ya, orang tua dari ibu dari yatim kita ini ada beberapa yang memiliki usaha gitu ya. Nah kemudian ada juga yang belum mempunyai usaha, tetapi setelah kita berdiskusi gitu ya, ternyata yang belum mempunyai usaha ini ada mempunyai keinginan untuk untuk membuat usaha gitu. Jadi untuk yang tadi sudah memiliki usaha, nah kita gabungkan dengan memang kelompok dampingan kita yang sudah jalan gitu ya, usahanya gitu ya. Digabung. Jadi nanti untuk daerah Bagan itu dampingan kita itu 2 klaster kita buat. Yang pertama yaitu klaster yang mempunyai keinginan ya untuk berusaha. Berarti yang satu itu tadi yang belum memiliki usaha, yang satu sudah ada usaha, tetapi perlu kita dampingi sehingga usahanya ini menjadi maksimal. Nah, yang kemarin kita diskusi dengan Prof Arlinda, kira-kira apa ya yang mau kita buat? Nah, yang pertama kalau kita lihat zaman sekarang memang kan kebutuhan pemasaran ini karena mereka kan sudah punya hasil ini. Tapi bagaimana memaksimalkan promosi apa yang kita lakukan dengan zaman digital ini. Nah, karena memang kita lihat beberapa ibu-ibu itu sudah melek di handphone melek di handphone. Jadi kita bincang-bincang dengan Prof Arlinda sebagai ketua yayasan, bagaimana ini kita maksimalkan handphone yang dimiliki mereka, bagaimana handphone ini bisa mengembangkan usaha yang sudah memang dijalani mereka. Berarti ibu-ibu yatim yang mau didampingi itu mereka sudah memiliki usaha tapi belum maksimal. Dan Yayasan Rumah Dakwah Indonesia ini berkomitmen untuk memaksimalkannya dalam bidang mengajarkan promosi mereka lewat digital. Digitalisasi ya. Mungkin dari tahap awal kita untuk memperbaiki jaringannya. Jadi kita berencana jaringan untuk wifi. Mereka nggak ada jaringan? Di sana ada jaringan tapi mungkin tidak memiliki kuota, tidak memiliki kuota. Seperti itu mungkin terbatas. Mungkin tahap awal kita mau
langganan wifi di situ. Oh, mau ditaruh wifi di Iya. Masya Allah. Wifi gratis ini mereka. Iya, wifi gratis. Masya Allah. Iya. Karena memang pertemuan kita yang kemarin ya Prof ya, kita usahakan setiap pelaku UMKM ini memiliki akun. Iya. Kan gitu, memiliki akun untuk pemasaran ininya, produknya kan gitu. Nah, di saat kita kemarin pelatihan pembuatan akun itu, ya ada memang ibu-ibu yang bilang di rumah saya ada wifi katanya gitu, karena kan bisa mungkin ya digunakan oleh suami dan anak-anak. Tapi Iya. setelah dia keluar Keluar nggak ada lagi, nggak ada lagi. Muter-muter lah. Iya. Muter-muter. Jadi setelah ini kan kondisi ini kan diperhatikan sama Prof Arlinda kan Iya. ada dia. Nah langsung Prof, oh ini jangan, kalau kendalanya seperti ini harus kita Iya, adakan iya, ini iya. kan Jadi gitu, harus dengan kita buat. adanya satu tempat, kebetulan di situ ada tempat yang Iya. bisa mereka kumpul sekaligus mereka untuk saling berinteraksi dan menguatkan di daerah Bagandeli itu. Jadi kita mau usahakan di situ gitu. Jadi mereka mungkin nanti akan secara kontinu untuk mempromosikan. Dan kan juga terbentuk saling bantu membantu Iya, ya Bu iya, Herani iya. ya. Sama Nanti mereka. wifi-nya ditaruh di satu tempat posko kumpul mereka Iya. lah. Bagus Selain, juga ya. selain itu juga kan semalam kita ini kan setelah kita diskusi ada lagi permasalahan mereka. Iya. Banyak Permasalahan kali masalahnya. permasalahan mereka khusus di keuangan gitu. Kan dia sebut, Bu, kami nggak pandai kami ini kok kita kayaknya jualan kita banyak tapi kok uangnya nggak nampak gitu ya. Nah ini nanti akan kita dampingi juga bagaimana mereka mengelola keuangannya, ya kan? Jangan sampai Uangnya gak ada itu. Bukan sebenarnya bukan nggak ada apa ya, nggak ada uang, mungkin mengelolanya itu Oh. orang pandai. Mungkin nanti kita akan datangkan orang yang ahli bagaimana pengelolaan uang di dalam keluarga itu, sehingga yang keuntungan itu jangan bergabung mungkin ya dengan uang belanja. Misalnya ya. itu yang Sehingga nggak nampak Betul. ininya, keuntungannya. Nanti kan? dikiranya nggak nampak, padahal dibelanjakan ya. Iya. habis modal Iya. karena disatukan ada Betul. uang dapur ya kan, yang iya. untuk kebutuhan secara yang apa ya, lain. pembukuannya juga mungkin Masya Kita dampingi. kita dampingi tuh. Diajarkan semua lah itu. Iya. Iya. Masya Allah. Ini. Kemudian nanti juga akan kita bagaimana mereka manajemen usaha mereka itu juga kita akan didampingi. Mungkin kalau misalnya ya dari orang masyarakat, ibu-ibu yang berjualan kue atau makanan lainnya, mungkin kita nanti coba ya melihat langsung gitu ke rumahnya atau ke tempat usahanya itu bagaimana sebenarnya rasanya gitu ya kan. Kadang-kadang orang itu ya merasa apa yang dia jual itu udah bagus, tapi dari segi orang lain kan mungkin bisa beda. kurang, berarti kayaknya kurang enak gitu. Apalagi yang bisa kita berikan masukan misalnya. Sepertinya memang nampaknya ke depannya kayaknya masuk ke rumah langsung ini ya. Iya. Bisa. Biar kita lihat juga ya bagaimana kalau khusus yang buat kue gitu ya. Kan di sana banyak juga yang mereka hasilkan. Ada dia UMKM-nya buat kue, ada juga dia sebagai pengelola ikan asin. Macam-macam di sana. Jadi harapan kita memang kita akan berkunjung ke tempat pengelolaan itu sehingga nanti ke depan juga kita bagi UMKM yang belum ada halalnya, kita nanti akan coba ya bantu bagaimana mereka memiliki halal gitu dalam produksinya. Di samping itu juga nanti kita akan rencanakan buat bagaimana kemasannya ya, biar kemasannya ini menarik. Ada stiker-stikernya seperti itu ya, supaya orang menganggap itu ya memang higienis, bersih. Kalau dalam kemasan itu kan terkesan memang bersih ya, higienis, dan memang kalau orang mengkonsumsinya pun akan lebih lebih sehat. Iya, kayaknya memang di daerah pesisir itu dia banyak sebenarnya yang bisa dibangkitkan. Tapi cuma terkadang masyarakatnya belum ada ilmunya ya Bu. Ya, nah itulah yang kita lihat kan tuh. Nah sebagai sebuah yayasan yang di dalamnya memang ada dakwah gitu ya. Bagaimana kita bagaimana kita mendampingi pengusaha UMKM ini sehingga
dari kesehatannya gitu ya Prof ya, kemudian dari kebersihannya, sehingga semua produk-produk yang dihasilkannya itu memang ya produk-produk yang layak untuk kita pasarkan gitu. Jadi ini keunikan dari kita nanti. Jadi kalau misalnya ada sana UMKM yang tidak dampingan kita mungkin beda nanti, ada bedanya dengan dampingan. Ada ciri khas lah ya. Ada ciri khas kita. Kalau kita terjamin kebersihannya, halalnya ada, mungkin yang lain enggak. Jadi harapan kita yang lain juga nih akan bergabung dengan kita semuanya. Masya Allah. Siap. Ini kita memang banyak program, memang salah satu fokusnya juga pada pemberdayaan UMKM lah Bu ya. Iya. Ada yang menarik ialah kan kita ada yang sudah berjalan berarti dari cerita tadi kan. Iya. Ada nggak kira-kira kendala pada saat kita mendampingi dari Yayasan Rumah Dakwah Indonesia inilah? Ada nggak kira-kira merasakan kendala mendampingi apalah kita katakan tadi UMKM kita? Gimana Bro? Apakah ada kendala? Ya, saya pikir setiap usaha gitu ya pasti ada kendalanya ya. Apa yang pasti ada kendalanya. Tapi kan tujuan kita bagaimana mendampingi mereka di dalam menghadapi kendala-kendala. Ya kalau kita lihat, kita bincang-bincang dengan mereka itu ya kendalanya itu termasuk dibilangnya tadi tuh ya kami nggak punya HP kayak gitu. Susah juga ya Bu ya, kalau nggak punya handphone susah juga sih. Makanya nanti mungkin ini akan kita diskusikan apakah dia nanti bisa satu HP untuk 2 UMKM atau misalnya kita seperti ini Bu Herani, kita buat arisan HP gitu ya kan. Misalnya mereka ada yang mereka sumsum, nanti ada satu yang belum ada misalnya ya. Jadi terbentuklah suatu interaksi dan kerjasama dari mereka, karena kalau nanti kita sedikit-sedikit kita membantu mereka sangat tergantung. Keinginan kita adalah itu tumbuh dari diri mereka sendiri. Mandiri lah. Iya. Memang harapan kita kan nanti, memang kalau saya perhatikan semalam itu kan ada juga yang sudah lansia gitu, yang udah ini ya, yang umur udah di atas kita gitu umurnya ya kan. Memang mungkin untuk kelompok ini perlu nanti kita bincang-bincang apakah dia memiliki putra, putri yang bisa mendampingi dia. Nah, itu memang harus kita dalami nanti. Kita kedepannya harus sering ke sana jadinya. Iya, memang kalau kita membuat program ini nggak bisa programnya sekali dan selesai. Saya rasa mungkin suatu hal yang mustahil ya. Karena kita memang punya cita-cita yang tinggi ya terhadap mereka ini, maka haruslah kita membuat program itu reguler. Jadi kita memang sudah merencanakan ya Bu Herani untuk katakanlah sebulan sekali ya. Kita ke sana dan kita juga melibatkan kawan-kawan kita yang memang mau membantu gitu. Punya keahlian ekonomi punya keahlian bidang kesehatan dan lainnya. Jadi dari bantuan berbagai keahlian ini mungkin bisa ya. Dan juga mungkin dari para donatur ya yang mungkin mau menitipkan amanahnya, zakatnya, mungkin mereka ini sangat tepat dibantu ya, karena memang tujuannya adalah supaya mereka itu kuat secara ekonomi dan awalnya dia menjadi mustahik, kedepannya bisa dia menjadi mujaki, begitu ya mungkin ya, setahu saya seperti itu. Dan kita di Sumatera Barat kita sudah memberikan sepaket ya barang yang bisa digunakan untuk berjualan mie rebus dan ayam penyet untuk satu keluarga yang memang habis semua gara-gara banjir yang lalu ya. Satu paket barang itu dibuat Rumah Dakwah dikasih ke mereka. Iya, kita memberikan karena ini memang amanah donatur ya, kita memberikan etalasenya, kita memberikan kompornya, dandangnya, dan mungkin barang-barangnya mereka sendiri seperti itu. Dan kita juga mungkin ada beberapa lagi yang akan kita bantu. Tapi ada komitmen bahwa mereka itu kalau sudah mungkin 3 bulan atau 6 bulan sudah stabil dan sudah ekonomi, mereka juga menginfakkan itulah mungkin rencana kita ke depan. Jadi ini ekonomi bergulir mungkin apalah namanya itu ya. Jadi satu orang bisa
menguatkan orang lain. Masya Jadi Allah. seperti itulah cita-citanya ya, mudah-mudahan Masya bisa tercapai. Kalau kita lihat ya Prof, yang Mm-mm. di Kuala Simpang itu kita kan sudah data ini Oh kan. ya, itu Kita sudah data. Ada yang memang di ahli buat keripik, yang memang dulunya dia Mm-mm. sudah memasarkan kemana-mana. Oh. Tapi karena bencana itu kan habis semua. Iya, iya. Ada yang mesin jahit juga, Iya. rusak semuanya, kolam ikannya. Sandal ya. Nah, ini sayang. para bapak-bapak, ibu-ibu donatur mungkin karena kita sudah ada datanya sama kita. Iya. Dan, Oh iya, ya, betul. bisa Iya sih. mungkin ini Jadi merupakan semuanya itu mungkin bertahap lah, ya, Iya. karena kan kita ini nggak bisa seperti membalikkan telapak tangan ya. Jadi mungkin bertahap ya, satu-satu dan kontinu ya. Iya. Mungkin itu. Sebenarnya ini juga peluang sih bagi para dermawan. Ini peluang amal jariyah kalau dalam pandangan saya. Karena Iya. kenapa jadi amal jariyah? Donasi yang diberikan itu diberikan menjadi alat itu untuk mereka cari nafkah mereka bisa dapat makan, itu sepertinya pahalanya berkelanjutan. Iya, betul. Mudah-mudahan lah banyak yang menyupport terus agenda Yayasan Rumah Dakwah Indonesia. Amin. Banyak program yang bisa berjalan, makin banyak pula yang terbantu, baik dari orang yang saat ini Sumatera kena bencana ataupun yang tidak kena bencana. Iya, betul. Baik, Profesor, Dokter, hari ini kita mau ke penghujung acara. Kira-kira apa harapan masing-masing dari dua orang besar yang di depan saya? Kita mulai dari Iya. Jadi harapan saya ke depannya akan banyak lagi masyarakat yang terbantu di komunitas-komunitas yang membutuhkan bantuan. Salah satunya adalah di Bagandeli dan juga di daerah bencana yang menjadi target kami itu adalah daerah Kuala Simpang dan daerah Palembayan, Sumatera Barat. Sehingga dengan banyaknya masyarakat yang kita bantu akan terbentuk masyarakat madani yang kuat seperti itu. kalau Bu Harani? Ya, baik. Kalau yang saya perhatikan khususnya untuk kasus di Bagandeli itu ya, mereka itu kan banyak sebagai ibu tunggal gitu, orang tua tunggal gitu ya. Nah ini dari saya, jangan sampai ibu-ibu ya yang sudah menjadi orang tua tunggal ini putus asa gitu ya. Jangan sampai kita putus asa. Ayo kita ya sama-sama gitu ya. Ayo kita Yayasan Rumah Dakwah ini memang berkomitmen untuk konsisten gitu ya di dalam pendampingan para ibu-ibu yang ada di Bagandeli. Sehingga anaknya itu bisa terdidik dengan baik ya, khusus untuk ibu-ibu tunggal ini. Tidak bisa terdidik dengan baik, kesehatannya juga baik, diberikan makanan yang bergizi, seperti itu ya harapannya. Masya Allah. Pasti di mana ada usaha, di situ ada jalan ya kan. Insya Allah diridhoi Allah ya kan gitu ya. Mudah-mudahan. Jangan putus asa. Iya. Betul sekali. Saya rasa pemirsa, bincang-bincang kita pada pagi ini kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang menjadi pembicaraan hari ini dapat terwujud di kemudian harinya. Tentunya ini program-program ini tidak akan dapat berjalan tanpa dukungan dari para dermawan-dermawan sekalian untuk terus mendukung program-program dari Yayasan Rumah Dakwah Indonesia ini. Mungkin itu saja dari saya sebagai pembawa acara. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.